Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Lisdaryani. Saya peserta BCKS Angkatan 5 tahun 2025 dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik pada bagian pra-observasi dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Rahma. Silakan duduk, Permisi, Bu. Ibu, izin mengganggu Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Ibu, mohon maaf mengganggu. Hari ini saya datang ke sini karena rencananya kan sesuai jadwal itu besok untuk pelaksanaan observasi kegiatan pembelajaran saya. Nah, sebelumnya saya ingin minta arahan Ibu, pencerahan dari perangkat yang saya bikin ini, kira-kira ada hal atau sesuatukah yang bisa untuk ditambahkan atau saran-saran lainnya terkait tentang alur susunan dan sebagainya. Apalagi kan sekarang ini kegiatan pembelajaran mendalam adalah hal baru bagi saya. Jadi mungkin ada saran-saran yang mungkin bisa saya tambahkan sebelum besok saya sajikan. Baik, Bu Rahma, saya coba buka dulu ya. Siap, ajarnya Ibu. sudah dikirim. Baik. Kelas 10 ini ya. Materi tentang apa ini, Bu Rahma? Sementara kalau keseluruhannya itu adalah tentang perilaku ekonomi, cuman di dalam sajian ini khusus untuk submaterinya kita menyajikan tentang sistem ekonomi. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang saya harapkan bisa diterima oleh murid itu adalah tentang kemampuan mereka menganalisis sistem ekonomi tersebut. Baik, terkait dengan kemampuan mereka untuk menganalisis sistem ekonomi tadi, kira-kira metode, kemudian media, serta evaluasi apa nih yang nanti akan digunakan oleh Bu Rahma? Bu, ini belum sampaikan, saya sampaikan, yakni kalau metodenya saya menggunakan metode project based learning. Selanjutnya medianya adalah nanti berupa kertas, kemudian ada juga slide karena kita akan menginformasikan awal dulu bagaimana hal apa yang akan mereka kerjakan dan apa itu kegiatan project based learning ini, apa yang mereka hasilkan dan bagaimana cara mereka mengerjakan. Kemudian kita juga akan menyampaikan tentang pembagian kelompok. Nah, selanjutnya untuk penilaian yang dipergunakan di dalam kegiatan pembelajaran yang kita rancang ini adalah penilaian formatif. Karena ini anak-anak berkegiatan berkelompok, jadi saya menggunakan observasi dulu, Bu. Hal ini untuk saya bisa melihat kemampuan anak, pertama dari sisi sikap atau karakter mereka, apa yang tumbuh dari karakter mereka tersebut. Nah, untuk pemahamannya sendiri nanti di akhir saya coba nanti menggunakan kuis. Jadi kuis cepat saja secara ringkas, saya ambil beberapa orang untuk menguji kemampuan daya serapnya pada saat setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Ini mungkin Bu sekilas yang bisa saya sampaikan. Mohon saran Ibu selanjutnya. Baik, Bu Rahma, tadi dari metode, kemudian evaluasi juga medianya tadi sudah Bu Rahma jelaskan. Mungkin nanti kita sepakati saja, Bu Rahma, nanti Siap, Ibu. dari beberapa komponen tadi kira-kira mana nih yang mungkin jadi pusat perhatian saya nantinya ketika akan mengobservasi gitu, untuk kita diskusi lagi nanti lebih lanjut. Ini Bu, mungkin dalam hal ini saya mungkin minta bantuan kepada Ibu, izin Bu ya, karena untuk pelaksanaan project based learning ini
amatan saya mungkin terbatas ya, ada beberapa hal yang mungkin terlewatkan. Sehingga untuk perbaikannya mungkin saya tidak menyeluruh. Jadi dalam masalah ini saya minta ibu nanti bisa membantu saya pada penerapan metode proyek based learning ini pada saat KBM berlangsung, sehingga nanti kalau ada hal-hal atau kendala untuk berikutnya saya bisa mempersiapkan untuk perbaikan. Baik, Bu Rahma. Berarti nanti ya besok ketika saya mengobservasi nanti di pembelajaran, saya akan memfokuskan untuk ke metode PBL Bu Rahma ya, untuk melihat nanti langkah-langkah konkretnya bagaimana nanti pembelajaran yang Bu Rahma laksanakan besok, apakah sudah mampu menjalankan gitu ya, atau sudah tepat menggunakan PBL ini gitu. Oke Bu Rahma, mungkin itu ya, nanti kita persiapkan besok. Nanti saya datang di jam kelasnya Bu Rahma. Semoga kita sehat ya Bu Rahma. Terima kasih. Sama-sama. Oke Bu Rahma, selamat ya sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya Bu Rahma? Terima kasih banyak Ibu. Terus terang perasaan saya ya melihat anak-anak antusias, tapi tidak tahulah yang lainnya ya. Tapi jujur dari saya pribadi terbantukan dengan apa yang Ibu bantu kepada saya, karena ada beberapa hal mungkin amatan saya terlewat, tapi ini lebih kepada saya ingin, bukan saya yang menilai secara langsung bagaimana proses itu berjalan, karena tadi Ibu bisa lihat saya harus pindah dari kelompok sini, kelompok sini, dan anak-anak kadang-kadang saya fokus bertanya di kelompok A, di kelompok B terabaikan seperti itu. Dan untungnya tadi karena ada Ibu yang membantu, jadi terhandle untuk kelompok yang lain. Jadi itu yang mungkin perasaan yang saya hadapi tadi. Mungkin ada beberapa hal yang saya harus lakukan, perbaikan kembali dari cara saya mengelola kegiatan agar bisa teramati secara maksimal. Ibu, mungkin dari Ibu ada kira-kira yang saya terlewatkan amatannya tadi. Baik Bu Rahma, saya coba untuk melihat catatan saya juga. Jadi tadi di pengamatan saya sangat senang Bu Rahma sudah datang dan membuka kegiatan pembelajaran itu dengan penuh semangat, membawa suasana ceria untuk anak-anak. Itu luar biasa sekali membangun pembelajaran di awal. Nah, tadi juga pada saat Bu Rahma menyampaikan materi, kemudian dengan metode PBL-nya juga sudah bagus. Kemudian saya lihat tadi juga asesmennya juga anak-anak melaksanakan juga. Namun mungkin sepengamatan saya tadi mungkin bisa jadi catatan Bu Rahma juga. Ada beberapa mungkin siswa yang perlu ditingkatkan keaktifannya, karena tadi dari proyeknya tadi membuat peta konsep ya. Namanya saya lihat tadi ada siswa yang di kelompok itu agak kesulitan begitu untuk membuat mapping ya begitu tentang materi Ibu. Nah, mungkin nanti kira-kira apa rencana Ibu ke depannya begitu untuk membantu anak-anak yang seperti ini nanti? Baik Ibu, dari apa yang disampaikan tadi, saya sadari yang pertama mungkin adalah pengelolaan manajemen waktu yang mungkin harus saya perhitungkan kembali untuk kegiatan yang menghasilkan suatu karya atau produk. Selanjutnya pembagian tugas yang lebih spesifik kepada murid-murid sehingga mereka menyadari penuh apa aktivitas yang akan mereka lakukan. Jadi berbagi tanggung jawab sehingga semuanya akan aktif ya di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, ini nanti akan coba saya koreksi untuk perencanaan pembelajaran berikutnya
bagaimana itu waktu saya bisa atur sedemikian rupa. Yang berikutnya adalah menyusun pembagian tugas itu secara lebih detail dan terinci, betul. Dan ini yang mungkin akan saya perbaiki. Baik, saya setuju sekali Bu Rahma, dan saya tunggu nanti di observasi berikutnya mungkin ya ada perubahan tadi terkait dengan manajemen waktunya, kemudian juga pembagian tugas ya, khususnya kita di manajemen kelas sudah cukup bagus. Tadi hanya mungkin tadi perlu peningkatan, dan seperti apa yang sudah Bu Rahma sampaikan tadi itu sudah luar biasa. Refleksinya sudah dapat, jadi mudah-mudahan nanti Bu Rahma bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi, lebih menyenangkan lagi, supaya tujuan pembelajaran Bu Rahma juga tercapai. Terima kasih Bu atas Sama-sama.